Anda melakukan salah satu dari penanganan ya, penanganan dari pasien ya, termasuk dokter, farmasis, perawat, dan dietetis. Ini kemarin sudah kita terangkan bahwa saya ketahui itu tujuannya dari saya lihat slide saya. Slide-nya tidak terlihat. Udah keluar ya? Belum terlihat, Dok. Oh iya, sebentar. Oh, sekarang gimana? Bisa lihat? Sudah, Halo? Dok. Ya, ya seperti pada kuliah yang Terlihat. dulu ya. Mengenai tim dari nurse ya, itu tujuannya lah untuk effectiveness apa, cost ya, cost yang lebih murah, di mana di sini di pasien-pasien yang apa ini opnam ya, bisa karena nosokomial infeksi sampai sepsis ya. Ya ini problem sebelum pasien kena trauma. Dalam hal ini adalah traumanya adalah apa, kombusium ya, yaitu orang tua atau bayi ya, atau komorbid, ada hipertensi, di ginjal dan lain. Itu harus ditanyakan kondisi dari pasien tersebut. Nah, akan mempengaruhi luka, penyembuhan lukanya. Kita sekarang sampai luka bakar, kombusio ya. Definisi jadi kombusio atau luka bakar itu termasuk luka ya, yaitu terganggunya integritas normal dari kulit dan jaringan di bawahnya. Kulit Maaf, normal. slide-nya belum bergerak, Dok. Masih di slide pertama. Oh, oh ya, ini udah belum. Belum, Dok. Masih Ini sudah. macet di slide pertama, di judul. Oh, sudah. Bentar, share-nya gimana sih? Iya. Yang nggak gerak, mereka ya. Halo, Jadi, Dok, bisa lihat? Belum? ini sudah terlihat tapi jadi kecil gitu slide-nya. Jadi kecil.
Jadi tidak full screen. Nah, sekarang Mas sudah kelihatan besar. Sudah terlihat, dokter. Ya, sudah, dokter. Oh iya, ini ya bisa ganti-ganti ya. Sudah bisa Ya, diganti-ganti, Dok. Sudah terlihat. ya masih kita mulai lagi ya. Jadi luka bakar kombusio ini eh, termasuk trauma ya, problem dari bedah. Dan mungkin sudah sering mendengar ya, maksudnya luka bakar. Jadi pada trauma luka bakar itu terjadi luka ya, nah, yaitu terganggunya atau disruption integritas dari kulit yang normal dan jaringan di bawahnya. Luka bakar tuh sekarang cenderung selalu ada ya. Jadi Anda lihat Los Angeles ya, begitu hebatnya. Jadi itu kecelakaan yang memang harus perlu diperhatikan, terutama kalau yang skop kecil itu keluarga ya, rumah tangga. Bahkan hampir mencapai 60% ya. Contohnya apa? Eh, pada waktu kita memandikan anak, ya, itu kan di kamar mandi disiapkan ember ya. Kemudian kita bawa air panas dari kompor, kemudian dimasukkan, ya kan? Tahu-tahu anaknya di belakang langsung langsung nyemplung, ya kan? Masuk itu salah satunya. Atau pada yang lebih bahaya lagi adalah pada apa? Orang jualan bakso. Nah, air bakso itu kan selalu dipanaskan itu juga bahaya sekali. Banyak anak berkumpul. Ya ini contoh ya. Mengenai kecelakaan kerja, saya kita mendengar ya, hampir 20%. Nah, yang beberapa tahun yang lalu ya, ada gunung api di Jogja, ya, gunung api meletus, ya. Dan ini sangat luas ya, skopnya ya. Jadi luka bakar itu kita harus mengetahui eh, apa efek dari luka bakar dan bagaimana penanganannya. Termasuk mestinya adalah pemberian dari nutrisi supaya cepat sembuh. Jadi akan terjadi, jadi kalau luka eh, bakar ya pada tubuh ya, pada kulit itu jelas akan terjadi perubahan lokal, perubahan kulit, di mana nanti akan menunjukkan adanya stadium berapa grade dari luka bakar itu ya, grade 1, 2, 3A, B sampai 4, dari yang ringan sampai yang paling berat. Dan selain lokal juga akan memperoleh sistematik sistem, maksudnya sirkulasi darah. Jadi nanti di penanganannya itu ada pemberian cairan, ada luka bakar. Dan ini komplikasi yang lain ya, bisa gangguan respirasi, misalnya pada gangguan eh, menghisap ya. Biasanya kebakaran rumah ya, akan terhisap asap, itu akan menyebabkan gangguan pernapasan ya, sampai gangguan organ. Begitu luasnya atau pentingnya, sehingga ada suatu asosiasi di tiap negara. Seperti di Indonesia, Asosiasi Luka Bakar Indonesia, ya, atau di Amerika dan lainnya. Dan mereka, Anda tahu ya, bahwa ada departemen pemadaman kebakaran. Itu harus selalu terdapat di kota-kota. Seperti apa, fasilitas mobil, tenaga, dan sebagainya. Ini contoh-contoh dari luka bakar ya. Ini api ini ya, karena panas api. Jadi tidak langsung ya, karena api ini panasnya itu bisa menyebabkan eh, nah ini ini luka luka bakar derajat 1. Derajat 1 hanya kemerahan aja ya.
kemerahan, hiperemia, ya. Kulit masih kelihatan baik, ya, kemerahan. Nah, pada yang lebih lanjut, lebih grade yang lebih tinggi, kedua, itu mulai tampak adanya kulit-kulit yang melepuh. Nah, itu ya, itu yang disebut dengan bula. Kenapa terjadi melepuh? Ini karena ada suatu hiper permeabilitas dari kulit, di mana akan terisi oleh protein yang namanya albumin. Ya. Nah, banyak orang nggak tahu kalau ada melepuh ya, sampai besar itu ya, kemudian dipecah. Jangan ya. Untuk hari pertama luka bakar ya, sampai hari kedua itu dipertahankan. Kalau dipecah, albumin atau protein akan keluar terus ya, sehingga terjadi hipoalbumin. Bahaya ya untuk penyembuhannya. Nah, setelah hari ketiga itu baru kita jadi udah mulai mereda ya, mulai reaksi tubuh, reaksi kulit mulai mereda. Dia boleh diambil, tapi jangan dipecah, yaitu dengan spet. Tahu spet ya, jarum suntik itu, yang steril, diambil itu ya. Itu aman, tidak infeksi dan memang albumnya sudah nggak dipakai lagi di sana. Ya. Ini ada beberapa sumber ya, yang mestinya Anda juga tahu ya. Air mendidih ya, tadi seperti air palsu ya, kontak api, bisa karena listrik, bisa menyebabkan meninggal. Kenapa orang kalau Anda mendengar berita ya dari TV ya, ada orang meninggal setelah memperbaiki atap ya, terutama pada saat-saat mendung gitu ya. Bahkan ada yang kena petir, tegangan ya, tegangan tinggi. Itu menyebabkan terjadinya pemecahan dari eritrosit, sehingga cepat seluruh eritrosit pecah, meninggal. Ya. Kemudian bisa juga kena kimia. Kimia itu misalnya soda api, ya kan? Terus apa itu yang kaki, ya, asam sulfat dan sebagainya. Nah ini kalau kita menghadapi luka bakar, kita harus tahu penyebabnya tadi. Kita itu apa suhu panas, ya, apa listrik kimia. Bahkan kalau di frostbite ya, frostbite itu luka di salju, kedinginan ya, luar biasa. Itu juga bisa meninggal. Setelah Anda mengetahui etiologinya, misal karena api, ya kan? Anda atau karena air panas lah ya. Gitu. Anda lihat grade-nya. Ada 3 grade ya, grade 1, 2, 3 Anda baca itu. Kalau grade 1 itu seperti gambar yang pertama, itu hanya epidermisnya aja, superficial. Yang itu hanya karena hot streaknya, panasnya itu ya. Ya. Tapi kalau udah grade 2, biasanya sudah ada kerusakan kulit. Contohnya apa? Contohnya ada yang pernah kena knalpot kakinya. Halo, bisa denger ya? Bisa, Bisa Dok. dong. Ya, kena knalpot. Nah, itu kan ada yang sampai luka ya. Nah, itu grade 2 ya. Artinya nanti Anda lihat mengenai anatomi kulitnya. Kalau grade 3 itu yang full thickness. Jadi semua lapisan kulit kena. Ya. Kemudian yang penting lagi, ini kalau kedalaman itu ada hubungannya dengan tadi eh, apa lokal ya, efek lokal. Sedang efek sistemiknya yaitu dengan gangguan cairan tubuh. Kita melihat luka luas, luka bakar.
di mana pada dewasa itu ada rule of nine. Ya, tiap-tiap bagian tangan kanan, kiri, dada, punggung, perut, ya, paha, ada 11 11 apa, lokasi di tubuh. Nanti kita lihat. Jadi 99%. Pada anak juga demikian. Ya. Nah, ini ya anatominya. Eh, itu ada tulisan epidermis. Epidermis itu bagian yang paling luar. Itu hanya epitelium aja, ya, yang apa, kalau kita mandi, kita gosok, melepas dan sebagainya, ya. Tapi akan tumbuh lagi. Terus squamous epitelium. Kemudian kalau epidermis saja yang seperti yang grade 2, ya, itu masih bisa sembuh sempurna. Tapi apabila sampai grade 2, yaitu dermis, ya, itu sudah eh, glandula-glandula nih ya, sweet, glandula keringat, lemak, ya, sampai saraf, ya, kan ada saraf, kena sehingga nyeri sekali. Ya, tapi ini masih bisa sembuh, tapi meninggalkan hipertrofik, ya, seperti keloid dan sebagainya. Sedang yang paling dalam adalah sampai ke lemak. Kelihatan lemaknya kuning-kuning ini, ya. Bahkan ada yang sampai ke otot. Itu pada luka bakar di, di 3 sampai 4, ya. Ini kejadiannya adalah waktu gunung api meletus. Ya. Ya, ini lebih ringkas lagi. Ini Basban G1, ya, G2, ya. Ini superficial dan sebagian dari kelenjar-kelenjar, ya. Yang tiga lebih lebih dalam lagi. Ini kira jelasnya, ya. Nah, ini lebih lagi. Saya kira sama, ya. Nah, ini yang tadi mengenai gangguan sistemik dengan melihat luas luka bakar. Jadi kalau ada luka bakar, Anda harus ingat apa kausannya, penyebabnya. Api, air panas, listrik, kimia, dan lain-lainnya. Kedua, eh, efek lokal, yaitu kulitnya bagaimana. Dari 1, 2, 3. Ya. Kemudian sistemik. Nah, ini ya sistemik. Jadi kulit itu kan fungsinya apa? Melindungi tubuh terhadap evaporasi, penguapan air. Dengan luka, banyak cairan yang hilang. Ini sudah eh, ada apa, untuk penanganannya, manajemen dari luka, luas luka bakar sistem. Pada anak Anda lihat ini, ya, pada umur 0, 1, 5, ya. Ini untuk pengetahuan aja, ya. Sebenarnya yang menangani kan biasanya dari, nah, tapi paling enggak Anda bisa diskusi, ya. Itu kepala, ya, itu dinilai kalau umur 9,5, kalau umur setahun 8,5, ini 6,5. Jadi di dalam penanganan pasien pada status, ya, status pasien tahu, ya, status itu berisi rekam medis, identitas, itu ada gambar gambar seperti ini. Jadi kita tinggal melihat aja lukanya di mana, tinggal kita centang atau kita aransir, ya. Kemudian kita hitung jumlah. Begitu juga pada dewasa. Ya. Yang pada dewasa itu eh, ini rule of nine juga, ya. Menurut Wallace, ya. Nah, ini sudah ada gambarnya juga. Jadi P
4,5, ya kan? Dan seterusnya. 4,5 benar dari 9, ya kan? Bawah juga begitu. Ini sudah ada angka-angkanya begini, jadi mudah tidak diingat-ingat ya. Ya ini setelah kita sampai pada tadi, ya kan? Mengenai efek luka, lokal, sistemik, ya, dengan ya, luasnya, kita sekarang pada trauma kombusio organ per organ yang mempengaruhi mengenai morbiditasnya. Itu adanya yang perlu diperhatikan adalah ada injury atau kombusio di daerah muka. Daerah muka itu termasuk hidung. Bagaimana juga setelah efek kita kan menghirup, ya kan? Menghirup panas ya, atau asap ya, itu akan berefek pada paru-parunya. Sehingga akan terjadi apa? Sumbatan pada saluran nafas. Ini sehingga akan terjadi sesak nafas. Bahkan lalu sembuh bisa terjadi infeksi, ya kan? Infeksi pada paru-paru yang namanya pneumonia, ya, dan seterusnya. Ya ini sama dengan tadi ya. Ini eh, perinciannya ya. Itu rule of nine. Itu Anda lihat di sini seperti leher dan kepala itu dinilai 9%. Nanti eh, pentingnya apa berarti nanti kita melihat kasusnya ya, kasus luka bakar dan memanage pasien tersebut. Nah, ini untuk turun apa dada ya, 18%, atas dan bawah dan seterusnya. Ya, ini ada semua nih di apa di status pasien. Jadi kita sudah nggak bisa mengapalkan. Oh, ini lebih detail lagi, ya. Anda bisa melihat pada lokal luka bakar itu ada zona-zona ya, yaitu satu zona dari luar nih ya, hiperemia, ya. Kemudian ada zona ini epidermis dan dermis ya, ada zona koagulasi. Jadi koagulasi itu putih gitu ya, itu rusak udah. Nah, antara koagulasi dan hiperemia ini ada zona stasis. Stasis itu artinya terbendung ya, kayak udin dan sebagainya. Ya. Ya. Kemudian tadi kita sudah membicarakan mengenai respon dari paru-paru, sekarang organ jantung. Bagaimana? Ya, ini mesti hubungannya dengan morbiditas sampai dengan mortalitas. Yaitu akan terjadi yaitu permeabilitas kapiler meningkat, ekstravasasi ke interstisial. Jadi terjadi udin ya. Jadi kulit itu kan ada kapiler, seluruh tubuhnya kapiler ya. Apabila ada luka bakar, dia akan terjadi hiperpermeabilitas kapiler. Semua cairan akan keluar ke interstisial sehingga udin. Kemudian terjadi vasokonstriksi arteri periferi, pucat ya, karena tubuh perlu sirkulasi sehingga yang di pinggir-pinggir periferi akan diambil untuk ke organ-organ vital ya, seperti otak, jantung, ya, ginjal dan sebagainya. Sehingga akan terjadi
hipotensi, shock, ya toh, hipofusi organ. Juga kontraktilitas miokardium menurun. Ya. Yang orang normal detak jantungnya itu antara 70, 60, 70, 80 ya kan. Ini menjadi mungkin hanya 40. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita menghadapi tata laksana atau memanage pasien trauma dengan inhalasi? Ini banyak kejadian di ya selain rumah terbakar ya, yang rutin itu adalah hutan-hutan ya terbakar dan sebagainya. Jadi kita harus tahu penyebabnya apa ini. Oh, ada luka bakar. Nah, itu hati-hati loh, kalau hubungannya dengan asap. Asap akan kita isap. Ya. Nah, di sini akan terjadi sesak napas ya, seperti tadi. Sehingga ada beberapa kasus perlu dilakukan intubasi. Artinya di apa, eh, pasang selang melalui ke saluran nafas. Ini biasanya kalau traumasi biasanya masuk ke ruang apa kalau di rumah sakit ICU ya, Intensive Care Unit. Di sana akan dilakukan bantuan nafas yang namanya ventilator. Ya, ya ini saya kira mengulang lagi. Ya. Tapi yang jelas ada perubahan-perubahan metabolik ya, akibat dari trauma yang hubungannya dengan pernafasan. Juga selain tadi organ-organ paru-paru, jantung, juga perubahan imun, perubahan daya tahan tubuh anak atau orang dewasa, imun sistem, sehingga mudah terjadi eh, infeksi. Ya. Infeksi ini pada luka bakar luar biasa berat sekali ya. Ya, jadi ini kembali kita ulangi lagi ya bahwa pada luka bakar Anda harus tahu luka bakar ya kombusio ya maksudnya kombusio itu dari api ya, dan sebagainya. Itu pertama harus Anda lihat selain lokal ya adalah sistemiknya. Itu dengan rule of nine pada dewasa dan pada anak ada dengan Lan dan Broder. Ya. Apabila lukanya dari kalau kita jumlah prosentase tadi ya pada tangan, kaki, dada kurang dari 50% ini dianggap luka bakar kecil. Tapi kalau lebih dari 50% luka sangat besar dan biasanya harus dimundurkan ya maaf. Ini sudah ya ini untuk mengetahui atau hal-hal yang perlu harus diketahui lebih banyak. Pertama mengenai etiologinya, kemudian bagaimana kontaknya, misal pada api dia dari jarak jauh atau lebih dekat ya. Dan ada yang bahaya sekali ada tadi Pak, ada trauma inhalasi pernapasan. Kemudian sudah ada trauma pertama belum? Trauma pertama itu kalau di eh, apa kena api ya, misalnya ini kecelakaan kebakaran keluarga pada masak kompor, kemudian kainnya kebakar, ya kebetulan kainnya itu apa kena api ya, itu harus pertama adalah dijatuhkan, digulingkan, kemudian detik pertama boleh dikasih air ya, untuk mengurangi hot streaknya, pemanasan itu. Ya. Nah, itu sudah dilakukan atau belum? Kemudian
kejadian lain yang menyertai ya toh. Trauma inhalasi kan sudah, dan kapan terjadinya dan sudah lama atau belum. Nah, yang penting lagi adalah resusitasi cairan sudah dimau atau belum. Ya nanti kita lihat bagaimana memanage pasien luka bakar dengan resusitasi cairan. Ya. Nah ini lebih detail lagi, grade 1, 2, 2B gitu. Kalau ada gura seperti apa tuh, gelembung ya, itu jelas 2A ya. Itu masih bisa lah sembuh sempurna ya. Tapi kalau sudah 3 itu biasanya sembuhnya apa ya, artinya ada seperti kayak gitu ya, sampai nekrosis ya. Hmm. Ya kalau ada yang tertarik atau ingin mengetahui lebih dari eh, perubahan-perubahan kulit untuk menentukan derajat dari grade dan derajat dari luka bakarnya. Ya ini yang paling bawah ini udah tinggal tulang nih ya, tulangnya udah pecah. Ini terjadi ini pada luka karena gunung api meletus. Jadi kita ketahui gunung api meletus, gunung api di Jogja itu yang mau ditakuti apanya? Awan panasnya yang kita sebut dengan gembel ya. Dia bisa keluar cepat sekali, menghantam, melewati desa-desa. Ternak dan hancur semua, terbakar semua. Itu mengerikan ya. Ini lebih detail lagi ya kan, untuk mengetahui efek lokal dari luka bakar. Saya kira ini sudah sangat komplit ini untuk pegangan, sangat detail karena grade-nya itu tergantung dari klinis rupa ya dari kulit tersebut. Artinya kita sudah punya ya penanganan luka bakar sudah di Sarjito ya nah, atau di rumah sakit besar sangat sangat baik. Ya ini sudah jadi manajemen dari luka bakar itu dibagi 3 perjalanan ya kan? Yaitu fase akut atau baru terjadi ya kan? Atau fase subakut artinya sudah sampai terjadi infeksi artinya sudah beberapa hari ya kan? Kemudian fase lanjutannya setelah penyembuhan ya kan? Bagaimana ada scar kontraktur jadi Anda lihat pada luka bakar di daerah leher luka bakar ya itu misalnya sebelah kiri dia akan tertarik ke kiri. Nah itu namanya kontraktur, scar kontraktur. Itu harus dipikirkan pada luka bakar. Misal tangan di siku, ya kan? Dia akan tertekuk terus, gitu, ya. Nah, bagaimana bisa diatasi ini? Bagaimana? Ya dari awal, dari pas akut itu sudah mulai dilakukan gerakan-gerakan. Ya. Biasanya karena orang luka bakar kan dalam posisi apa itu? Tangannya ketekuk, kakinya itu yang sehingga terjadi kontraktur sulit sekali disembuhkan, harus dioperasi, kasihan tadi ya. Jadi prinsipnya luka bakar prosesnya harus dihentikan. Tadi misal pada tubuh tubuh ini digulingkan kemudian ditutup dengan eh, kain kain lembab ya basah ya sehingga api tidak akan menyebar. Didinginkan kemudian dikasih analgesik yaitu antisakitnya
dan kemudian luka ditutup supaya jangan kena infeksi. Ya, bisa ditangani pada sebelum dimasuk ke rumah sakit. Gitu. Itu tadi, bila belum dari dua manggil apa? Head stroke-nya itu panasnya itu dikasih air apabila kurang dari 2 menit. Tapi kalau sudah lebih percuma, tidak ada manfaatnya. Ya. Kenapa? Karena ada reaksi, respon dari kulit. Kemudian seperti biasa resusitasi ABC. Ya. A, ada trauma pada hidung enggak? Ya. Sampai perlu pemasangan endotracheal tube pada ventilator ya. Bahkan ada yang dibuat tracheostomy, tracheostomy. Kemudian dada itu bisa tebal sekali. Dikira sembuh, sebenarnya hanya eskal, sehingga harus kan di bawahnya itu apa basah ya. Salah. Nah, nah, ini untuk penanganan cairannya, itu efek sistemiknya, yaitu dengan ring relatat biasanya ya. Kita berikan 4 cc kali berat badan kali ini luas bakarnya. Luas bakar itu dari persen tadi. Jadi kita harus apa ya, cermat ya untuk menghitung persennya. Ini menghitungnya kita. Terus bagaimana pemberiannya? Nanti kita dibawa adalah pemberiannya. Itu pemberiannya. Misalnya setelah eh, misal dewasa ya, ya remaja ya, 30 kilo. Luas bakarnya berapa? Yang misalnya nanti di kilo, nanti ada kasusnya. Ya. Begitu juga. Eh, beda dengan anak. Anak itu ada modifikasi dari dokter. Yaitu yang A, kalau anak itu ditambah maintenance dan kenaikan suhu. Seperti kita ketahui kemarin ya, pada kenaikan suhu, pada ilus dan naik suhu itu adalah 12%. Ya, kan? Kenaikan setiap 1 derajat Celcius. Nanti kita lihat di bawah ya untuk penghitungannya. Ini sudah. Ini lebih ya, perawatannya 1 sampai 6 bulan ya. Kemudian bagaimana untuk derajat 1? Cukup dicuci dengan air sabun ya. Antibiotik topikal salep ya. Kemudian derajat 2 itu harus dicuci ya, saffron ya. Kemudian kita beri Sofratul. Gula setelah hari kedua dipecah ya. Jadi isep, diaspirasi. Untuk derajat 3 karena kulit sudah rusak sehingga perlu untuk diberi demam. Setiap hari pinggir kulit itu kulit-kulit yang mati kita buang ya supaya bisa penyembuhannya lebih baik. Ya, ini untuk kit penanganan kit masing-masing. Kemudian kita tutup ya supaya jangan infeksi. Biasanya kasa itu 2 hari sekali diganti. Nah, dulu kita pakai kasa biasa, ternyata terjadi perlengketan dengan luka sehingga luka tidak akan sembuh-sembuh. Nah, sekarang sudah ada kasa yang namanya melolin ya. Kasa itu nutupi tapi nggak nempel ya. Jadi itu aman sekali sehingga luka bakar cepat menjadi kering dan sembuh. Ya kita kalau 25% itu udah besar ya, mayor ya.
Ya 10 sampai 25 lah itu sama ya. Harus mondok ini ya, Allah. Nah, indikasi ya. Indikasi rawat inap luka bakar. Kalau derajat 2, kalau derajat 1 jelas tidak ya. Derajat 2 kalau lebih 50% pada dewasa, pada anak 10%. Pada derajat 3 pada dewasa lebih dari 10%. Dari perhitungan tadi ya. Dari gambar, dari status itu ada ya. Yang dewasa, yang anak. Sehingga kita tinggal nyentang ya. Atau mengalasir dan dijumlah. Ya, kalau ada luka bakar di rumah atau di tempat yang lainnya, biasanya kapan dirujuk atau bisa ditangani sendiri. Ini ya, ini kriterianya ya. Usia kurang 5 tahun atau lebih 60 tahun. Itu resiko ya, harus segera dirujuk. Mengenai wajah, ya kan? Trauma invasif, apa, pernapasan, kimia, ya ini ya, ini ada indikasi untuk dirujuk ke rumah sakit. Pasien juga dilakukan apa, survei primer ya, yaitu kita mengenal A, B, C, D, E, F gitu ya, singkatan dari apa, RW, pernapasan harus dilihat, breathing ya. Eh, RW itu salurannya ya, kalau breathing pernapasannya bagaimana, kemudian sirkulasinya, biasanya kita tensi, ada hipotensi tidak, nah, ya. Kadang-kadang gangguan saraf ya, ini udah ya, ini saya udah ya. Kebutuhan kalori saya kira udah ya, semua sudah tahu. Yang dimonitor ya biasa ya, misalnya fungsi-fungsi ini sudah. Nah, sekarang coba mulai terapi cairan resusitasi. Ya ini pada luka bakar kita juga harus tahu tiga stabilitas. Cuma kalau ada gejala suhu jas ini sudah enggak stabil ya, sehingga perlu tindakan resusitasi. Nah ini ya, bagaimana memanage efek sistemik dari luka bakar. Setelah kita hitung, ya, misalnya kalau sistemik kan luasnya ya, misal luasnya ada gambar, ada arasir sesuai dengan lukanya. Misalnya hmm, totalnya misalnya ya 40 lah ya, 40%, gitu. Itu dikalikan ya, 4 mili ya, 1.600 kali berat badannya. Misalnya sampai 2.000 ya. Itu bagaimana pemberiannya? Yaitu pertama diberikan 8%-nya dulu. Ya, Pak? 8 jam pertama itu diberikan berapa? Separuhnya dulu. Setelah kita hitung lah kemarin 100 atau 500, maaf, eh, 2000 cc ya, mililiter efek dari luka bakar yang hilang. Maka yang diberikan 8 jam pertama adalah separuhnya, yaitu 1000-nya. 1000 cc atau mililiter dari yang
Kemudian 16 berikutnya baru sisanya, ya, separuhnya lagi kita bagi. Ini cara pemberiannya. Ini saya kira Anda sudah tahu, ya, cairan nutrisi dan cairan resusitasi pada fase dan profase. Kalau luka bakar jelas masuk apa? Fase, apa? Fase, ya, fase. Sehingga terapinya ya hanya cairan RL atau sering aja, ya. Artinya cairannya tidak mengandung kalori. Ini sudah yang kemarin, ya, bagaimana eh, maintenance dari cairannya, bahwa 1 ml tubuh itu sama dengan 1 kilo kalori. Artinya misal anak 10 kilo beratnya umur setahun, berapa kalori atau berapa eh, cairan tubuh atau maintenance yang harus setiap hari dia minum, ya. 10 kilo berarti masuk yang kedua nih, 100, ya. Berarti kalikan 100 jadi 1000, gitu. Jadi anak 1 tahun berat 10 kilo, dia perlu cairan setiap hari minum sebesar 1000 ml, yaitu 15, ya. Itu contohnya gitu. Beda dengan total body water. Total body water ini sudah berdasarkan ini, eh, apa, kesepakatan dari hasil pengukuran internasional, ya, bahwa bayi baru lahir gestasional sampai umur 12 minggu, ya, 94 adalah cairannya, ya. Misalnya lahir berat badan 4 kilo atau 4000, ya toh? Berarti eh, total body waternya berapa? 94% kali 4000 tadi. Udah hitung, ya. Begitu juga pada anak. Anak umur 1 tahun lah, berat badan 10 kilo. Itu cairannya berapa tubuhnya? Ini kita anggap 70%, ya. Antara 60 70. 70% dari berat badannya. Berat badannya tadi 10 kilo. Jadi 10% adalah 7 liter. Jadi anak umur 1 tahun 7 liter. Paham, ya? Jadi ini total body water dengan yang tadi maintenance beda, ya. Kalau maintenance kan memang cairannya harus diminum, ya. Setiap harinya berapa. Kalau ini susunan tubuh. Jadi kita tahu bahwa konstituen tubuh itu adalah padat, cair, gas, ya kan? Nah, padat Anda tahu lah, ya, kulit, otot, tulang, dan sebagainya. Nah, cairannya inilah yang kita sebut total body water. Dan ini sudah eh, udah paten, pasti nggak bisa, ya. Ini penting sekali. Terutama untuk mengetahui adanya dehidrasi, ya. Jadi, kemarin. Dehidrasi adalah kekurangan cairan. Pada luka bakar bisa terjadi dehidrasi, ya kan? Tapi penghitungannya cairan dehidrasinya beda, ya, pada luka bakar. Luka bakar berapa persen yang hilang itu tadi persen-persennya ada, ya. Kalau ileus atau gangguan saluran pencernaan itu berdasarkan klinis, ya kan?
ada tabelnya gitu ya. Ya ini mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut lagi. Nah ini ya, contoh ya. Kenaikannya 20%. Oh ini untuk pasien-pasien yang puasa. Ya. Pasien puasa, misalnya pada luka bakar yang lama ya. Jadi pada luka bakar itu bisa terjadi ulkus curling namanya. Ulkus di ini gaster. Ya, nggak tahu bagaimana mekanismenya, tapi gaster bisa luka ya. Sehingga perlu dipasang. Nah, ini kemarin Anda sudah menghitung mungkin ya mengenai kebutuhan ada profase, ya, kan? Harus ada kalori besar dari karbohidrat, protein, lemak dan sebagainya. Ini apa formulanya kebutuhan perharinya. Nah, ini kasus ini sebenarnya ya. Pasien laki-laki umur 1 tahun, berat badan 10 kilo, tersiram air panas paksa, luka di bagian leher dan dada, terdapat bula dan kemerahan suhu 3,5, lab HB-nya turun, albumin turun, kalium, kalium komposit mulai menurun. Rangkan bagaimana resusitasi cairannya ini gitu ya. Mungkin penanganan lebih tepat mungkin oleh dokter ya kan? Atau perawat yang memang sudah khusus mengenai luka bakar juga bisa menghitung cairan. Pada hari pertama, setengah jumlah cairan diberikan dalam 8 jam. Kemudian setengahnya diberikan dalam 16 jam berikutnya. Hari kedua diberikan albumin. Ya. Kira jelas ya. Nah, ini pasca sendiri. Ya, 8 jam pertama berapa ya kan? Ini contohnya. Terus jam yang kedua, ini ya, di total sehari adalah ya, ini larutan-larutan yang ada. Sudah. Nah, sekarang sampai pada bone healing, itu penyembuhan luka. Bagaimana perawatannya dan bagaimana estetikanya. Ini apa, definisinya tadi. Ini saya kira sama. Nah, ini yang penting ada klasifikasi luka. Luka bersih, luka bersih tapi terkontaminasi. Atau luka terkontaminasi, luka apa? Jadi yang apa? Nggak begitu jelas lah yang tadi yang pertama. Ya. Hmm. Kemudian bagaimana asuhan perawatannya? Dan kita periksa fisiknya yaitu inspeksi, palpasi dan ini apa? Membalut ya, dibalut bagaimana? Kapan dibuka? Ya, kan? Apabila sudah dibalut,
Kalau terlalu lama nanti akan bau dan sembuh baik. Dan ini cairan dari lukanya. Bioseros, Aminus, apa, Serosaminus, dan Brulet. Itu seperti bisul, ya. Nah, sekarang bagaimana? Fase dari penyembuhan luka. Jadi pertama akan apabila Anda perhatikan pada waktu misal tangan kena pisau, gitu, lama keluar darahnya. Lama-lama darahnya kalau nggak karena pembuluh darah loh ya, hanya karena ototnya aja. Akan terjadi perdarahannya berhenti, ya, walaupun tidak. Nah, kemudian eh, fase inflamasi peradangan, ya, kan? Dan fase ketiga adalah migrasi dari sel untuk ke tempat luka, luka tadi. Bagaimana supaya nggak terjadi kontraktur, ya? Jadi tergantung dari letak ukurannya dan kedalamannya ya, penyembuhannya. Maturatif bulan 11 bulan sama ini jangan sampai menjadi patologis atau keloid, ya. Pada luka, penyembuhan luka itu ada istilah penyembuhan primer, penyembuhan penyembuhan primer, ya, masa. Iya, ada sekunder juga. Penyembuhan primer apabila pada operasi perut, laparotomi, kemudian ditutup langsung. Itu untuk menghindari infeksi, ya. Ya, sistem peradangan itu ada berapa tuh? Yang untuk menilai follow up. Ada bubur, udol, apa, dan seterusnya. Pemerahan dan sebagainya. Lalu pada 4 fase progresif dan 5 terbentuk jaringan epitesasi pada penyembuhan lapafis. Kemudian di afkenal. Sedang penyembuhan jadi pada penyembuhan primer itu beda sempurna, ya. Tapi kalau penyembuhan luka sekunder itu bisa apa membesar tuh, keras, ya. Bisa seluruh tubuh, ya. Penyembuhan tersier itu biasanya lebih dari 10 hari, ya. Bisa eh, bisa kalau tidak dijahit akan terjadi yang kita dengar pilak, ya. Pilak itu apa? Eh, luka luka suatu penyakit, ya, akan menimbulkan pilak-pilak. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Faktor-faktor yang mensupport untuk terjadi penyembuhan.
vitamin A untuk apa, B, C, ya. Mungkin Anda akan lebih tahu. Ya. Apabila ada luka, kena pisau atau kena yang lain, ya, biasanya akan terjadi perdarahan. Nah, hal itu setelah ada perdarahan itu akan, nah ini yang kedua ini yang perlu, menurut urutannya sering kita lupa ini. Ya, ini Anda bisa baca sendiri ya, vitamin fungsi dari pada penyembuhan luka. Ya ini sudah ya. Oh ada disensi, eviscerasi, ya kan? Jadi Anda perhatikan pada operasi-operasi daerah perut itu bisa jadi disensi, eviscerasi, ya. Jangan sampai ya, jangan sampai atas lagi. Ya banyak ini ya, nanti Anda lihat, Anda baca ada visceral, kontraktur, visceral retensi dan seterusnya. Nah sampai memanajemen pasien. Hanya bedanya pada status pasien pada selain anamnesis fisik itu ada luas 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 luka bakarnya, sifatnya, ada fraktur. Nah ini beberapa yang luka ya, dari umum, obesitas, aman. Ya ini sama ya, pada luka yang bersih pada laparotomi, contohnya itu membuka perut ya, itu bisa langsung dijahit, hasilnya bagus. Tapi kalau pada luka operasi yang kotor ya, jatuh dari motor, kemudian ada macam-macam luka di kulit ya, sampai terbuka ya, maka kita jahit ya, dalam penjahitan dengan di apa, irigasi LHCL, kemudian diberi demam ya, tetapnya dirapikan, kemudian kita jahit. Ya, saya rasa sudah 79 79 apa slide ya, sudah kita bicarakan. Ya, saya kira uh, kita familiar lah ya, dengan luka bakar, uh, pembusio dan penyembuhan luka. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya kira adalah ya. Anda nanti ya baca slide-slide ini semua ya. Nanti diminta slide-nya pada Mbak Eva ya. Saya sudah dikasih apa, emailnya. Begitu ya. Bisa ditutup ya. Halo. Bisa. Ya. Ya, saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Ya, Dok. sama-sama ya. Mudah-mudahan manfaat. Saya keluar dulu ya.